السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan insyaallah sholat witir di masjid yang mulia ini, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan ceramah dengan judul Ramadan dapat menyehatkan tubuh atau apa begitu. Tapi saya mohon izin untuk tidak menyampaikan ceramah dengan judul itu karena saya merasa tidak kompeten berbicara mengenai masalah yang terkait dengan persoalan kesehatan karena saya bukan ahlinya. Mungkin kalau saya belum menyarankan nanti judul itu diberikan kepada yang punya kompetensi, Pak Dokter begitu ya. Kalau tidak salah di dalam jadwal itu ada Pak Dokter Sofa Hasani, ada Pak Dokter Afandi Ehsan, mungkin lebih tepat kalau bicara itu. Saya ya bisa saja bicara itu, tapi khawatir kalau keliru begitu karena bukan ahli. Nah, izinkan saya malam ini untuk berbicara tentang persoalan yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni tentang keadilan sosial. Tentu saja nanti kita kaitkan dengan Ramadan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kata adil itu kata yang berasal dari bahasa Arab. Nampaknya sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga kata adil itu kemudian tidak terjemahkan dan diambil begitu saja sehingga menjadi bahasa Indonesia. Nah, adil itu apa? Adil itu sering dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Wad'u syai'in fi mahalli. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang salah lalu kemudian dihukum salah, itu berarti adil karena pada tempatnya. Orang yang seharusnya dihukum berat lalu dihukum berat juga adil karena pada tempatnya. Tapi kalau seharusnya dihukum berat kok cuma dihukum ringan, adil enggak? Tidak adil. Nah, sering lawan dari adil itu disebut sebagai zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Atau ya sering diterjemahkan dengan aniaya, atau mungkin lebih tepat yang ngawur gitu aja. Jadi kalau ada hakim memutuskan tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu ya hakim ngawur, tidak adil. Nah, kata adil ini memang sering kita kaitkan dengan persoalan hukum, sehingga kita mengenal keadilan dalam bidang hukum. Nah, yang kita bicarakan ini bukan keadilan dalam bidang hukum, tapi keadilan sosial.
Jadi keadilan sosial ini adalah keadilan yang terkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Makanya di dalam dasar negara kita juga ada itu. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini maksudnya ya agar supaya masyarakat Indonesia itu, bangsa Indonesia itu sejahtera semuanya. Adil dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya, yang di luar yang hukum kan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang yang namanya konsep keadilan sosial ini boleh dikatakan dalam sejarah pemikiran umat manusia itu belum lama muncul. Kalau di Barat itu ya baru muncul sekitar abad ke-19 gitu, pasca revolusi industri. Jadi dengan ada revolusi industri itu kan ditemukan mesin-mesin. Lalu yang bisa beli mesin itu ya hanya orang-orang yang kaya-kaya yang punya modal. Lalu yang nggak punya modal itu menjadi buruh. Buruh karena dia memang hanya bergantung pada orang kaya, nasibnya begitu orang kaya. Dibayar murah pun nggak mau. Kalau nggak mau dia nggak makan, terpaksa mau. Nah sehingga apa? Akhirnya si buruh ini menjadi sangat lemah di hadapan para kaum feodal, orang-orang kaya. Nah sehingga akhirnya orang buruh semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah oleh karena itu yang namanya kaya miskin itu sebenarnya bukan nasib jadinya. Ditentukan oleh struktur sosial, oleh kondisi masyarakat yang mengharuskan seperti itu. Ya disinilah yang kemudian lalu ada usaha-usaha untuk merubah keadaan. Yang paling terkenal ya bapak-bapak dan mungkin tahu orang yang bernama Karl Marx itu yang mengusahakan supaya harta itu jangan menjadi milik orang kaya, ya harus tidak boleh itu dimiliki oleh individu, ya harta milik bersama, orang buruh ya harus memiliki, maka harus ada revolusi itu. Ini agak sedikit teoritis ya. Ini sejarahnya begitu. Di Barat itu baru muncul ya abad-abad 19 itu. Baru mikir nasibnya orang tidak punya tadi. Nah kalau dalam Islam bagaimana? Masya Allah, agama kita, agama Islam itu ternyata luar biasa. Agama kita itu sejak awal Nabi kita Muhammad SAW sudah memperhatikan ini persoalan nasib orang-orang miskin, hubungan antara orang miskin dengan orang kaya itu diatur sedemikian rupa. Akan saya bacakan satu hadis yang mudah-mudahan hadis ini juga sudah sering bapak-bapak dan ibu-ibu dengar. Bunyinya begini, tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama sal jasadi ila istaka udwun tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Engkau melihat orang-orang mukmin itu di dalam tarahumnya, di dalam tawaddinya, di dalam ta'atufnya. Ini kata-kata bahasa Arab semua. 3 kata yang berbeda, tapi ini di dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan sama. Kasih sayang begitu saja. Jadi di dalam kasih sayangnya, padahal kasih sayang ini maknanya beda-beda sebenarnya. Tarahum, kasih sayang yang dari makna atau dari kata tarahum itu maknanya adalah rahmatu ba'duhum ba'dan bi ikhwatil iman. Jadi kasih sayang yang ada di antara orang-orang mukmin itu yang disebabkan oleh kesamaan iman. Nuwun sewu ya, bapak-bapak itu kan kadang-kadang ketemu orang meskipun tidak kenal, meskipun ya tidak ada hubungan apapun,
Tapi karena sama-sama iman, itu lalu terjadi rasa ya bersaudara, kasih sayang. Bapak-bapak yang pernah berhaji pasti akan merasakan ini. Ketemu orang dari India, ketemu orang dari Afrika, ketemu orang dari Eropa, dari Iran. Lu tidak kenal. Tapi kok kemudian ya seperti saudara ya, kita ya saling kasih, saling menyayangi itu karena apa? Ya karena dasar iman. Ya. Lalu kalau tawaddi itu sayang dalam pengertian at-tawasul al-jalib lil mahabbah. Jadi hubungan yang kemudian membawa kepada rasa kasih dan cinta. Kat-tazawur wa tahadi. Seperti saling berkunjung dan saling memberi hadiah. Nuwun sewu, ibu-ibu itu ya, oleh Nabi kita itu nuwun sewu, agar supaya bisa saling memberi itu dalam bertetangga itu, sampai Nabi itu merintahkan begini, hei para wanita muslimah, kalau kamu itu masak, berbuat, misalnya bikin sop, bikin kulit gitu, dibanyakin kuahnya ya Nabi. Maksudnya nanti iso hidup roto tanda-tandanya gitu. Jadi misalnya daging ini mau setengah kilo tapi dagingnya sak kuali, apa-apa. Bu ya, ini perintahnya Nabi. Jangan sampai masak tetangganya mambu bumbune seng-sengan tapi ngerasa apa-apa. Nah kalau mungkin di sini mungkin tidak mungkin ya bau masakan yang rumahnya besar-besar jauh-jauh gitu mungkin tidak mungkin. Tapi kalau di perkampungan yang pada penduduk itu terasa sekali. Orang pulang bawa oleh-oleh rambutan ngerti. Bawa durian itu baunya sakampung kedengaran. Lu bau kedengaran, ya bau ya. Apa ya? Terbau, tercium ya. Tapi dianjurkan. Nah lalu yang ketiga ta'atuf. Ta'atuf itu ya sayang, tapi sayangnya itu disebabkan oleh i'anatu ba'duhum ba'dun, saling tolong menolong. Kama ya'tufut maut, seperti kalau kita itu menambal baju. Ya lagi-lagi ini saya kira konteksnya sudah tidak umum barangkali. Saya kira orang sekarang tidak ada lah yang sampai menambal baju. Tapi zaman dulu orang menambal baju itu biasa. Maaf ya, terutama yang muda-muda itu. Menambal baju itu kalau misalnya ini ada baju bolong gitu ya. Ditambal orang dulu itu. Sekarang nggak dibuang itu baju apalagi kok sampai bolong. Ditambal. Maksudnya apa ini ya? Kalau ada orang muslim yang lain, mukmin yang lain itu kurang, ada yang bolong ekonominya, nggak bisa makan. Ya ditambal, ditolong supaya bisa makan. Kalau ada yang tidak bisa bayar sekolah, ya ditambal supaya bisa bayar sekolah. Kalau sampai tidak bisa berobat, ya ditambal, ditolong supaya bisa berobat. Ini gambaran orang mukmin dan muslim. Sehingga digambarkan Nabi ibarat satu tubuh. Kalau di bagian tubuh itu ada yang sakit, maka merasakan sakit itu bukan hanya bagian yang sakit itu saja, tapi seluruh tubuh. Kalau yang sakit giginya, bukan kemudian yang sakit hanya giginya, tapi seluruh tubuh merasakan sakit ini semua itu. Sambatnya waduh teman. Kira-kira begitu. Ini perumpamaan orang mukmin. Nah, jemaah yang berbahagia rahimakumullah, dari hadis ini yang hanya singkat seperti ini lalu muncul konsep dalam Islam apa yang disebut dengan at-takaful al-ijtima'i. Ya. Jaminan sosial. Nah, jaminan sosial yang kemudian bisa melahirkan
kesejahteraan sosial sekaligus keadilan sosial tadi itu. Jadi dalam masyarakat Muslim itu ada jaminan dari Muslim yang lain. Ya tadi itu, kalau ada orang yang miskin, ada orang yang kurang, harus dibantu, harus ditolong. Lah siapa yang nolongin? Ya orang yang punya kelebihan. Disitulah maka lalu kemudian ada konsep zakat, ya. Ada konsep infak, ada konsep sedekah, ada konsep wakaf. Ini dari sini sebenarnya lahirnya. Ada kewajiban-kewajiban itu. Makanya dalam Islam sangat tegas. Orang itu boleh kaya, tidak seperti tadi kaum Marxis atau kaum komunis yang tidak boleh kaya itu. Orang harus sama rata, tidak begitu. Dalam konsep Islam orang boleh kaya, sekaya-kayanya boleh. Tetapi ingat, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Bahwa di dalam diri harta orang-orang kaya itu terdapat hak tertentu bagi siapa? Orang-orang miskin. Baik orang miskin itu as-sa'il, orang yang minta-minta, maupun yang tidak minta-minta. Jadi orang miskin itu ada dua. Ya. Ada yang karena miskinnya itu dia minta-minta, karena saya sudah nggak tahan barangkali. Lalu ada juga yang dia miskin, dia butuh. Tapi karena dia menjaga harga dirinya, tidak mau minta-minta. Lah justru orang yang seperti ini yang harus diperhatikan. Nuwun sewu bapak-bapak, di tempat saya itu di Ngalian, di Sulan Jigraha itu, di Karonseh itu, yang terkenal itu, namanya sering terkenal dengan nama Karonseh itu, Jalan Karonseh itu ya. Itu ya di perumahan yang tidak kelas atas, tapi ya tidak kelas bawah sekali, ya lumayan, itulah tengah-tengah gitu kira-kira. Kalau dilihat jengringnya itu kira-kira ya tidak mungkin di daerah seperti itu kok ada yang butuh dibantu, itu rasanya tidak mungkin. Tapi kalau ada muslim ternyata banyak. Ada anak yang tidak bisa bayar sekolah, ada yang betul-betul makan aja susah. Ya, coba kalau misalnya tiba-tiba PHK, tidak bisa bekerja. Itu bagaimana maksudnya? Nah ini yang seringkali lupa dari perhatian. Nah ternyata setelah dilihat betul itu banyak yang seperti itu. Lalu kemudian ibu-ibu itu membuat gerakan yang disebut dengan gerakan Rp1.000. Namanya gerakan Rp1.000, tapi ya tidak harus bayar 1.000, yaitu hanya nama supaya untuk memudahkan saja orang itu mudah berinfak begitu. Sekarang itu alhamdulillah DSR itu gerakan Rp1.000 itu sudah bisa membantu membayar sekolahan anak sekian banyak. Bisa membantu du'afa sekian banyak, bisa memberikan modal sekian banyak orang. Ini begitu kenyataannya. Nah, Bapak dan Ibu, bahkan dalam Islam itu yang namanya tadi jaminan sosial itu tidak hanya dalam bidang ekonomi. Yang nggak punya dan punya saja. Termasuk juga jaminan sosial dalam bidang akhlak. Artinya apa? Orang yang baik itu ya harus bertanggung jawab terhadap orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu tidak boleh dibiarkan. Makanya nanti saya mengatakan, kalau misalnya ada orang jahat di dalam suatu perahu di laut, orang ini kemudian mencoba melubangi kapal, meskipun yang dilubangi itu bagian dia sendiri. Yang lain, dia harus mencegah. Harus mencegah. Itu yang disebut dengan jaminan sosial dalam bidang akhlak. So, kalau tidak dicegah, kalau itu betul-betul dilubangi, yang akan menggelam itu tidak hanya yang melubangi, tapi semua orang yang dalam perahu akan ikut tenggelam. Ini tanggung jawab sosial. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kenapa agama kita agama Islam itu ya, namanya Islam. Islam itu kan sesungguhnya kalau dari segi bahasa bermakna ya selamat, sejahtera, damai. Dan Islam itu harus disebarkan, menyebarkan salam. Salam itu juga satu akar kata dengan Islam.
Nabi berkali-kali mengatakan afsus salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Nah, menebarkan salam itu memang bisa hanya sekedar verbal, letterlek, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi harus disadari juga dimaknai bahwa tebarkan salam itu juga tebarkan dari makna salam itu. Kira-kira begini ya. Orang Islam itu kalau seandainya dia itu sudah sejahtera, itu tidak boleh kemudian berpikir yang penting aku ora sejahtera ini. Sing liyane ya ben arep mati ya wis. Tidak begitu. Orang Islam itu karena tadi punya tanggung jawab sosial, punya jaminan harus menjamin sosial orang lain agar supaya tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan sosial tadi itu. Dia harus saya sejahtera, saya juga harus menyejahterakan orang lain. Tidak boleh kemudian sementing aku sejahtera ini, tidak bisa. Lalu makna Islam lagi keselamatan. Tidak boleh orang Muslim itu mau berpikir yang penting anakku selamat. Jadi gue sing liyane orang selamat, Arab cilaka ya ben. Tidak begitu. Dia sendiri selamat dan harus juga menjamin keselamatan orang lain. Harus menyelamatkan orang lain. Itu Islam. Kira-kira begitu. Itulah sebabnya Nabi sampai dengan tegas mengatakan, Masya Allah ya, tidak disebut orang yang beriman kalau bisa makan kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan. Tidak disebut sebagai orang yang beriman kalau tetangganya itu merasa terganggu dari gangguan darinya, baik itu dari gangguan tangan maupun lisannya. Nah, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, puasa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak lain adalah mendidik kita agar memiliki tadi semangat kepedulian sosial. Ya. Makanya yang namanya puasa itu tidak hanya puasa. Di akhir puasa nanti kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu simbol sebenarnya, simbol agar supaya kita itu punya perhatian terhadap nasib orang-orang miskin yang selama sebulan penuh ini sudah kita rasakan betapa jadi orang duwe ini ternyata kok ya rekoso ya. Mangan ora iso mangan kok ya nyatane kok ya luwih tenan ya rekoso tenan ya. Nah itu sebenarnya yang mestinya ditumbuhkan dengan puasa ini. Jadi puasa ini sekali lagi oleh Allah dirancang agar supaya nurani kita tumbuh kepekaannya terhadap nasib masyarakat yang kurang beruntung tadi itu, ya, sehingga lalu kemudian kebetulan kalau kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rezeki itu bisa kita gunakan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Nah mudah-mudahan puasa yang kita lakukan bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.